Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Edi Permana Setiawan dari Prodi Kimia Unsud akan sedikit menjelaskan mengenai fluid jet bed reactor dari yang sudah saya pelajari. Masuk ke pengertian dari fluid jet bed reactor. Fluid jet bed reactor adalah jenis reaktor kimia yang dapat digunakan untuk mereaksikan bahan dalam keadaan banyak fase. Reaktor jenis ini menggunakan fluida atau cairan ataupun juga gas yang dialirkan melalui katalis padatan. Biasanya berbentuk butiran-butiran kecil dengan kecepatan yang cukup sehingga katalis akan terolak sedemikian rupa dan akhirnya katalis tersebut dapat dianalogikan sebagai fluida juga. Proses ini dinamakan fluidisasi yang memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan fixed bed reactor sehingga mulai banyak diterapkan dalam industri belakangan ini. Secara awal pemanfaatan fluid jet bed reactor skala komersial. Pada tahun 1920 terjadi gasifikasi batu bara yang dimana proses ini merupakan langkah awal dari terbentuknya proses EBR. Dari gasifikasi batu bara ini menghasilkan CO dan H2. Kemudian pada tahun 1940 terjadi yang namanya catalytic cracking fraksi minyak bumi. Katalis ini diaktifasi dengan cepat akibat adanya pelapisan kokas di permukaan katalis. Dengan FBCR ini membutuhkan operasi yang periodik untuk regenerasi katalis. Dengan FBR operasi ini juga bisa berlangsung secara kontinu. Dari dua kejadian ini merupakan pendorong utama dari berkembangnya FBR atau fluid jet bed reactor. Sekarang kita beralih ke proses FCC atau fluid catalytic cracking. FCC adalah proses cracking yang pada prosesnya katalis dibentuk menjadi bentuk kecil, yang nantinya katalis ini akan terfluidakan. Proses fluidisasi pada katalis ini dilakukan menggunakan minyak, udara, dan uap. Unit FCC terdiri dari unit fraksionasi atau reaktor dan unit regenerasi. Kedua unit ini terintegrasi satu dengan yang lain, di mana saat katalis sudah menurun performanya, maka unit regenerasi akan memulihkan katalis dengan cara menghilangkan kokas atau batu arang yang menempel pada katalis. Kondisi operasi pada unit FCC ini yaitu suhu dalam reaktor berlangsung pada 900 sampai 1000 derajat Fahrenheit dan tekanan pada reaktor diatur pada 10 sampai 30 psi. Setelah umpan terengkah pada kondisi ini, produk keluaran selanjutnya menuju kolom fraksionasi di mana di sini hasil FCC akan dipisahkan menjadi fraksi-fraksi penyusunnya. Dalam penyulingan atau pemurnian, FCC adalah unit yang paling umum digunakan untuk meningkatkan pemotongan destilasi yang lebih berat menjadi produk ringan. FCC mengambil VGO dan aliran perantara serupa dan memecahkannya menggunakan panas dengan adanya katalis. Produk utama adalah bensin FCC yang digunakan dalam pencampuran produk bensin. Namun, FCC juga menghasilkan produk yang lebih ringan yang mengisi unit alkilasi dan produk yang lebih berat yang dapat dicampur dengan menjadi solar dan bahan bakar minyak residu. FCC sangat berharga di proses penghilangan karena usahanya dalam memaksimalkan produksi bensin pada sisa bahan bakar minyak. FCC menghasilkan volume bensin yang tinggi dengan kualitas yang cukup baik, yaitu dengan oktan tinggi dan tekanan uap yang rendah. Namun, hasil volume solarnya rendah dan berkualitas rendah serta rendah karena terbuat dari bahan retak yang cenderung memiliki sertana rendah. Di pasar di mana diesel lebih disukai daripada bensin, FCC umumnya kurang berharga dibandingkan dengan hydrocracker. Seringkali untuk mencapai hasil tinggi, produk ringan dan dengan kesetimbangan antara bensin dan solar, kilang akan memiliki FCC dan hydrocracker. Dalam hal ini, kedua unit tersebut dalam saling melengkapi dengan FCC mengambil umpan yang tidak dikonversi dari hydrocracker dan hydrocracker mengambil produk retak yang lebih berat yaitu LCO atau HCO dari FCC. RCC yaitu Resid Catalytic Cracker adalah varian dari FCC. Ini adalah unit serupa yang menghasilkan kisaran dan kualitas produk yang serupa, tetapi dirancang untuk menangani residu atmosfer yang lebih berat sebagai umpan. Input dari FCC. Umpan ke FCC adalah berbagai gasoil berat yang jika tidak bercampur menjadi bahan bakar minyak residu. Umpan khas meliputi VGO. Pemotongan berat dari unit destilasi vakum ini adalah umpan utama ke FCC. Seringkali akan diproses melalui hidrotreater gasoil untuk mengurangi kandungan sulfurnya sebelum diumpahkan ke FCC.
batu arang, gas oil. Untuk kilandangan batu arang, bahan tentang VGO ini dari unit itu juga merupakan bahan baku utama untuk FCC. Untuk output dari FCC, FCC memproduksi berbagai produk yang sebagian besar lebih ringan, dengan yang paling signifikan yaitu bensin FCC atau FCC gasolin. Berikut produk-produk khas dari FCC. Yang pertama ada FCC gasolin. Ini adalah bahan kasaran nafta dengan oktan dan tekanan uap mendekati spesifikasi kualitas untuk bensin yang jadi. Ini biasanya merupakan produk terbesar di sekitar 50% dari output FCC. Kemudian yang kedua ada cycle oils. FCC memproduksi berbagai produk diesel yang disebut oli siklus atau cycle oils. Ini sangat aromatik dan seringkali tinggi sulfurnya, yang membuatnya menjadi campuran diesel yang buruk. Hal ini biasanya dicampur dalam diesel kualitas yang lebih rendah dan digunakan sebagai stok pemotong dalam pencampuran bahan bakar minyak atau dikirim ke hydrocracker untuk di-upgrade atau dikembangkan. Yang ketiga ada FCC slurry. Ini adalah produk terberat dari FCC, yaitu adalah aliran residu yang sangat aromatik, biasanya dengan kandungan belerang yang sangat tinggi. Ini dikirim untuk pencampuran bahan bakar minyak dan bisa digunakan sebagai umpan atau batu arang, atau digunakan untuk membuat produk khusus seperti karbon hitam atau batu arang jarum. Kemudian yang terakhir ada FCC gas. FCC mencakup minyak jenuh dan tidak jenuh. Ini bisa dikirim ke pabrik gas yang tidak jenuh di mana komponennya dipisahkan. Petulana ataupun seringkali propellan diumpankan ke unit alkilasi bila ada. Gas yang lebih ringan yaitu etanan dan metana dikirimkan ke sistem bahan bakar. Fluid catalytic cracking atau FCC dapat dikatakan sebagai unit konversi utama dalam minyak bumi proses pemurnian. Ini meningkatkan fraksi minyak bumi berat menjadi produk ringan yang lebih berharga dan merupakan produsen utama bensin di kilang yang disebut sebagai jantungnya kilang minyak. Kinerja unit FCC tampaknya sangat tergantung pada reaktor riser atau riser reaktor. Secara keseluruhan, ekonomi pabrik kilang karena itu dapat bergantung pada si riser reaktor ini. Setiap peningkatan dalam operasinya diharapkan menghasilkan manfaat ekonomi yang dramatis ya, atau bisa dibilang tinggi. Peningkatan ini dapat dicapai dengan pengembangan model yang akurat dan dapat digunakan untuk mempelajari proses untuk kemungkinan memperoleh operasi yang lebih optimal dan menguntungkan. Secara sistematis, unit FCC ini tipikal terdiri dari dua subunit, reaksi dan fraksionator. Di dalam reaktor pertama, yaitu riser, katalis panas dikontakkan dengan umpan yang diuapkan, dalam hal ini minyak gas, dan keretakan pun terjadi. Regenerator di mana kokas atau batu arang disimpan pada katalis selama perengkahan reaksi dibakar. Untuk regenerasi katalis, itu reaksi kedua subunitnya. Katalis yang diregenerasi disirkulasikan kembali ke riser, sementara produk yang retak dikirimkan ke fraksionator untuk pemulihan. Kemudian apa itu riser reaktor? Riser reaktor adalah unit kunci dalam proses FCC. Karena bahan baku FCC menjadi lebih berat, campuran produk minyak, gas, dan katalis harus segera dipisahkan di outlet riser untuk menghindari kokas yang berlebihan. Sistem pemisahan cepat ini adalah peralatan inti di unit FCC. China University of Petroleum, Beijing, telah mengembangkan berbagai jenis sistem pemisahan termasuk siklon pengupas Fender dan sistem siklon pengupasan sirkulasi yang dapat meningkatkan efisiensi pemisahan dan mengurangi penurunan tekanan secara luar biasa. Untuk sistem riser bagian dalam, sistem pemisahan cepat vortex telah dikembangkan. Ini berisi pemisah cepat pusaran dan cakang terisolasi. Untuk mengurangi waktu pemisahan, jenis pemisah baru yang disebut sistem pemisah waktu tinggal pendek dikembangkan. Lebih lanjutnya lagi dapat mengurangi waktu pemisahan menjadi kurang dari 1 detik. Berbicara mengenai keuntungan dan kerugian menggunakan fluid jet bed reactor atau FBR. Yang pertama, keuntungan menggunakan FBR. Yang pertama ada mode operasi. Kedua fase, gas dan padatan dapat dioperasikan secara kontinu. Kemudian yang kedua, thermal control. Suhu operasi lebih seragam, derajat turbulensi tinggi sehingga mudah dikontrol. Kemudian juga menghindari terjadinya hotspot pada reaksi yang sangat eksotermis. Yang ketiga, unjuk kerja terhadap reaksi kimia.
ukuran padat lebih kecil sehingga tahanan difusi pori dalam padatan menjadi lebih kecil. Menurut kita berbeda membicarakan mengenai kerugian menggunakan fluidized bed reactor atau FBR. Yang pertama, cara mekanikal. Ini dapat menyebabkan erosi peralatan akibat gesekan dengan partikel. Kemudian membutuhkan alat tambahan. Yang terakhir, biaya operasi dan perawatan juga lebih tinggi. Kemudian yang kedua, mekanika fluida. Ini membutuhkan energi yang besar karena pressure drop-nya yang besar. Pola kontak yang kompleks juga menyebabkan operasi fluidisasi sulit di scale up. Kemudian untuk unsur kerja, adanya efek bypassing sehingga kontak padatan dan gas tidak efisien. Juga, gelembung yang berukuran besar cenderung menghindari kontak dengan padatan. Berikut saya tampilkan aplikasi dari fluidized bed reactor pada industri menurut Ranade. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dari pembuatan video ini, saya mohon maaf. Semoga teman-teman semua dapat mempelajari dari apa yang telah saya sampaikan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.